Halo, selamat datang dan berjumpa di audiobook Noveltun Mangatun. Dengan saya, Dabar, Lele Afil, Lelesan. Akan menjadi dabar untuk novel yang berjudul Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Saya ucapkan terima kasih kepada autor, para pembaca setianya, dan juga kepada Mangatun Noveltun yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi dabar novel romance ini. Baiklah, langsung saja episode pertama. Hari Pernikahan. Selamat mendengarkan. Hari ini, aku merasa menjadi gadis yang paling beruntung di dunia. Aku akan menikah dengan kekasihku yang sudah 4 tahun menjalin hubungan denganku. Aku akan menikah dengan Ardian Wijaya, anak salah satu pengusaha terkaya se-Asia. Ayahku sendiri seorang pengusaha yang tak kalah sukses dengan Ardian. Aku dan Ardian sudah menjalin hubungan semenjak kami kuliah. Kebetulan, kami mulai di kampus yang sama. Dia orang yang baik, sopan, sabar, dan yang pasti, dia sangat tampan. Aku beruntung karena dia memilihku menjadi pacarnya. Kupandang diriku di depan cermin. Sempurna. Satu kata yang sangat tepat. Aku sudah memakai gaun pengantin yang aku pilih dengan Adrian beberapa bulan yang lalu. Kebaya putih gading dengan setelan batik di bawahnya, penuh dengan mutiara dan berlian, terlihat sangat pas di tubuhku. Wajahku juga sudah dirias oleh make up artis ternama. Sanggul kecil dan tiara di atasnya menambah aura kecantikanku. Beberapa jam lagi aku akan menyandang status baru, Nyonya Ardian Wijaya. Aku tersenyum sendiri membayangkannya. Tiba-tiba, suara pintu kamarku terbuka. Dari balik cermin, kulihat papaku memandangku. "Kamu sudah siap?" tanya papa padaku. Aku mengangguk. "Kamu cantik sekali, persis seperti mamamu waktu papa menikahinya," ucap papa. Matanya sudah berkaca-kaca. Mamaku sudah lama meninggal. Waktu itu aku berusia 10 tahun. Papa sangat mencintai mama hingga sampai saat ini. Papa belum juga menikah lagi. Aku terharu mendengar kata-kata papa. Aku memeluknya. Papa juga memelukku erat. "Sebentar lagi, kamu bukan lagi gadis kecil papa. Kau akan menjadi milik orang lain." Papa tidak menyangka, waktu cepat sekali berlalu. Rasanya baru kemarin papa menggendongmu dan mengajarimu naik sepeda, ucapnya. Aku semakin memeluk erat papa. "Papa keluar dulu. Mungkin keluarga Ardian akan datang sebentar lagi," ucap papa melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkan kamarku. Aku hanya bisa memandang punggung pria yang sudah membesarkanku selama ini dengan penuh cinta. Bella masuk ke dalam kamarku setelah papa pergi. Calon pengantin, cantik banget," ucapnya heboh. Kamu juga cantik," ucapku sambil melihat penampilannya. "Aku bakalan sendiri dong, gak ada lagi teman yang bisa aku ajak main dan nge-mall setelah ini," ucapnya sedih. "Tak perlu khawatir, aku hanya menikah dengan Ardian, bukan akan pergi jauh. Jadi kita masih bisa ketemu dan nge-mall bareng," jawabku. "Tapi kan," ucap Bella ragu. "Aku jamin Ardian tidak akan marah," ucapku penuh keyakinan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. "Masuk," ucapku. Pelayan masuk. "Nona, Anda ditunggu tuan di ruangannya," ucap pelayan. "Aku tinggal sebentar ya," ucapku pada Bella sahabatku. Aku bertanya-tanya dalam hati, ada apa papa menungguku di ruangannya? Bukankah hari ini aku akan menikah? Hal penting apa yang harus dibicarakan papa hingga menungguku di sana? Aku masuk tanpa mengetuk pintu. Kulihat papa duduk di sofa. Wajahnya terlihat pucat dan panik.
Ada apa, Pak? Tanyaku menghampirinya dan duduk di samping Papa. Ardian kabur dari pernikahannya. Dibatalkan. Ucap Papa berat dan menghela nafas panjang. Bagai disambar petir aku mendengarnya. Bagaimana bisa dia kabur di hari pernikahan kami? Bukankah dia yang menginginkan pernikahan ini? Papa pasti bohong, kan? Ucapku setelah beberapa saat bengong. Air mata sudah menggenang di kelopak mataku. Papa tidak bercanda. Tadi papanya Ardian datang dan meminta maaf. Karena Ardian sudah pergi entah kemana dan pernikahan ini dibatalkan. Ucap Papa lagi. Suaranya tercekat di kerongkongan. Tapi kenapa dia melakukan ini, Pak? Kenapa? Tanyaku lagi. Air sudah meleleh di pipiku. Aku sudah tak sanggup menahannya lagi. Aku menangis sejadi-jadinya dan terduduk lemas di lantai. Sudah tidak kupedulikan lagi riasanku yang rusak akibat menangis. Papa hanya menggeleng. Papa tertunduk. Papa tidak tahu bagaimana mengatakan ini kepada para kerabat dan tamu yang hadir. Papa malu. Ucap Papa. Tiba-tiba, Papa memegang dadanya. Wajahnya meringis menahan sakit. Aku melihatnya menjadi semakin panik. Papa, kenapa, Pak? Ucapku ikut memegangi dadanya. Papa semakin terlihat pucat dan terus memegang dadanya. Panggilkan Radit. Ucap Papa. Aku langsung memanggil pelayan dan memintanya memanggilkan Radit juga untuk mengambilkan obat jantung Papa. Aku membantu Papa meminum obatnya. Sebelum Radit datang, aku sudah menidurkan Papa kembali di sofa. Tampak wajahnya sangat pucat. Pak, kita ke rumah sakit ya? Ucapku. Tidak usah. Papa baik-baik saja. Ucapnya. Tapi Pak, Papa sakit. Jantung Papa kambuh. Alia bawa ke rumah sakit saja ya? Aku coba menundukkan Papa. Papa menolak dan menggelengkan kepala. Papa tidak mau orang di luar tahu dan menertawakan kamu. Papa tidak sanggup melihat kamu menjadi bahan omongan dan guncingan orang. Ucap Papa sedih. Anda memanggil saya, Pak. Ucap seseorang di belakangku. Aku sudah tahu, itu pasti Radit. Asisten pribadi Papa yang sangat kaku, pendiam, dan dingin. Aku tidak pernah melihatnya tersenyum. Radit, kemarilah. Panggil Papa. Radit mendekat dan aku menggeser dudukanku agar Radit bisa dekat dengan Papa. Ya Tuan. Ucapnya. Radit, aku punya satu permintaan dan aku harap kamu bisa mengabulkannya. Ucap Papa pelan. Aku ingin kau menikah dengan anakku Alia. Apa kau bersedia? Tanya Papa pada Radit. Aku tak percaya dengan apa yang diucapkan Papa. Papa nggak salah, Pak. Aku menikah dengannya? Ucapku dengan penuh rasa terkejut. Aku tidak terima dengan pernikahan ini. Nona Alia benar, Tuan. Saya tidak mungkin menikah dengannya. Ucap Radit. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Apa kau punya solusi lainnya? Tanya Papa. Di luar sana orang-orang sedang menunggu. Dan kau akan keluar dengan mengatakan bahwa pernikahannya dibatalkan karena pengantin prianya pergi? Lalu apa yang akan dikatakan orang tentang anakku Alia? Mereka akan berbicara buruk dan menghakiminya. Aku tidak sanggup melihatnya. Lebih baik aku mati saja. Ucap Papa sedih. Cairan bening keluar dari sudut matanya. Aku semakin menangis mendengar ucapan Papa. Papa benar. Semua orang pasti akan mencemoohku dan menghakimiku. Tapi bagaimana aku bisa menikah dengan Radit? Bahkan aku tidak pernah bicara dengannya jika tidak penting. Dia seperti manusia robot. Tidak pernah bicara, apalagi tersenyum. Bahkan pernikahanku nanti, aku masih diam membisu, begitu juga dengan Radit. Bagaimana Alia?
Tanya papa memecah kesunyian di antara kami. Baiklah, kalau kau tidak bersedia, papa akan... Aku bersedia. Ucapku pelan memotong ucapan papa. Tapi Tuan, saya tidak bersedia. Saya tidak pantas bersanding dengan Nona. Apa kata orang nanti? Tolak Radit. Kau tidak perlu memikirkan omongan orang. Aku yakin kau bisa membahagiakan anakku. Tapi Tuan, sudahlah, cepat, sana, ganti bajumu dengan baju pengantin di kamarku. Ucap Pak Kusuma, ayah Alia. Radit diam, tidak menjawab. Dia berjalan keluar ruangan dengan wajah bingung. Dipandanginya kemeja dan jas yang sudah disediakan di kamar Pak Kusuma. Aku akan menikah hari ini. Apa ini hanya mimpi? Ucap Radit dan mencubit pipinya sendiri. Au, ucapnya. Ternyata ini nyata, bukan mimpi. Tak lama, pelayan mengetuk pintu kamar membuyarkan lamunan Radit. Tuan, Anda sudah ditunggu Tuan Kusuma di bawah. Ucap pelayan kemudian berlalu pergi. Radit melihat dirinya di cermin. Aku akan menikah. Ucapnya lagi. Akhirnya dia melangkah keluar kamar dan berjalan menuju ruangan, di mana ijab kabul akan dilaksanakan. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.